Hai Sobat Inet, gimana nih PSBB kalian? Kali ini saya akan sharing bagaimana kocaknya PSBB versi anak rantau. Simak videonya ya. Beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan nomor 18 tahun 2020. Ya, di situ mengatur tentang pertama daya tampung daya angkut untuk transportasi pribadi dan umum itu harus 50% dari daya tampung atau daya angkutnya. Lalu untuk transportasi online tidak diperbolehkan motor tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang tapi boleh membawa barang. Ya, lalu yang berikutnya itu pada saat di mobil pun kita harus mengaplikasikan untuk jaga jarak dan untuk yang mengendarai motor menggunakan masker. Bahkan untuk yang berboncengan itu hanya boleh bagi yang tinggal satu rumah. Jadi dilihat dari KTP-nya seperti itu. Atau jika Anda punya ide, ini bagus nih buat diikutin. Seperti itu ya. Nah, terbaru lagi dari Permen Hub ini mengatur tentang pengecualian transportasi pengecualian terhadap kendaraan dinas, pemimpin, TNI, petugas tol, kepolisian, damkar, ambulan, mobil jenazah, dan angkutan barang logistik itu masih diperbolehkan. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020. Nah, kocaknya ini kan tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Ini kan kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, otomatis sebetulnya khususnya anak rantau pasti pengen pulang dong gitu ya. Saya juga sebetulnya pengen pulang waktu itu. Cuman memang mendengar di sana harus ada karantina terlebih dahulu. Artinya kita mau pulang ke rumah harus dikarantina terlebih dahulu, tidak bisa langsung ke rumah. Oke, dan itu benar-benar dicek betul-betul gitu ya di daerah itu gitu ya. Dan itu alasan pertama. Dan ternyata kesininya pemerintah di sana menutup penerbangan. Ya, ini ada surat dari gubernurnya, contoh dari Kalimantan Barat, dan kocaknya memang iya, otomatis tiket pesawat udah nggak ada. Saya iseng ngecek bulan 5 itu benar-benar kosong penerbangan ya. Bulan 6 ada dan kayaknya itu juga saya masih belum yakin itu akan ada. Jadi penerbangannya masih bisa kemungkinan diundur lagi atau ya kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang tentunya pasti ya. Jadi mungkin kita harus tetap bersabar buat teman-teman yang ada di ibu kota, yang di luar tempat asalnya, yang lagi merantau, mau tidak mau ya bagaimana gitu ya. Kita juga dengan kita berdiam di sini, tetap stay di ibu kota atau di tanah rantau, tidak pulang, artinya kita juga mengurangi resiko kemungkinan. Kita nggak tahu nih, kita karier atau OTG yang positif tidak ada gejala gitu ya, takutnya malah menularkan ke keluarga kita seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Bahkan ini tiket bisnis udah nggak ada, semua nggak ada gitu ya. Jadi nggak hanya ekonomi yang kosong, tapi bisnis juga nggak ada. Jadi seperti itu cerita kocaknya. Jadi kita nggak bisa pulang, jadi kita harus standby di rumah kita masing-masing tetap ya, walaupun mungkin suntuk karena PSBB ya, nggak ngapa-ngapain juga, tapi ya sudahlah, nikmati dan kita tetap berdoa. Dan untuk masyarakat diminta selalu dan selalu. Nah, yang lucunya lagi nih, kemarin saya sempat keluar rumah karena harus ke toko alkes ya, ke alat kesehatan. Di jalanan saya melihat kok masih ramai nih orang gitu ya, bahkan ada yang nggak pakai masker juga, tingkat kesadarannya sangat-sangat minim. Itu teredukasi, udah tahu atau memang tidak tahu gitu, tapi kayaknya mestinya udah tahu semua gitu, tapi ternyata kok malah seperti ini gitu. Itu yang lucunya gitu loh. Bagaimana kita mau lepas dari kondisi seperti ini? Saat ini kita sudah hampir, bahkan lucu nih, kemarin saya pernah dikirim WhatsApp dari teman gitu, hampir 100% itu kita adalah ODP. ODP? Ya, ODP bukan orang dengan pemantauan, bukan orang dalam pemantauan, bukan, tapi orang drop penghasilan. Karena memang di tiap segmen bisnis itu hampir banyak yang turun gitu ya. Sekalipun memang ya mungkin alat kesehatan dan sebagainya itu yang berkaitan dengan COVID-19 lagi booming-boomingnya sekarang nih gitu ya. Tapi itu tadi masih ada bisnis lain yang memang mau tidak mau drop seperti itu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini juga tingkat kemampuan untuk membeli juga pasti turun gitu, berkurang gitu ya. Karena dari perusahaan pun produksi, pemasukan itu juga kan harus sekarang ini operasional
itu harus dihentikan dulu gitu ya. Bahkan dari beberapa pemerintah di Jakarta khususnya nih juga ada membuat regulasi tentang perusahaan yang melakukan operasi ketika harus melakukan pekerjaan di rumah atau kondisi seperti saat ini. Ya gitu. Ya mau gimana lagi, kita nikmatin aja deh. Ya kita bersabar, kita tetap kita berdoa pertama buat tenaga kesehatan, tenaga medis yang berjuang, dan kita juga menjadi pahlawan kita di rumah. Bahkan ada nih, kapan kita jadi pahlawan apa ya katanya, Eh, rebahan menjadi pahlawan gitu ya. Ya apa lu nggak, jangan rebahan juga dong, tetap di rumah, tetap kita punya apa ya namanya sebuah karya, kita kerja gitu ya. Dan yang paling penting juga kita tetap menambah wawasan kita, mungkin bisa dilakukan dengan membaca buku, dan mungkin kita bisa punya waktu lebih banyak untuk berolahraga, yang senang olahraga seperti itu. Jadi tetap positif. Jangan lupa, kali ini mungkin video saya di kesempatan kali ini tuh agak santai ya. Santai karena kemarin-kemarin mungkin kan terlalu banyak membahas tentang edukasi inilah gitu ya. Sebetulnya saya juga pengen sharing tentang IPI nih. IPI kebetulan tadi saya baru melihat BMKG mengeluarkan gitu ya. Mungkin besok kita bahas. Jadi jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe. Tekan tombol notifikasinya untuk lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Ya, terima kasih.